Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Triska Herlianingrum dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses pembuatan garam yang ditinjau dari ilmu fisika. Yuk, tonton terus videonya. Kalian tahu nggak sih, dalam proses pembuatan garam ada konsep fisika di dalamnya? Yuk, mari kita bahas. Garam laut diperoleh dari air laut yang telah mengalami proses penguapan. Pada produksi dengan penguapan, garam dihasilkan melalui penguapan air laut dengan sinar matahari. Angin dan matahari akan menguapkan air dalam kolam-kolam penampung dan meninggalkan hamparan garam. Setelah dikumpulkan, garam kemudian dicuci, dikeringkan, dibersihkan, dan dimurnikan. Cara ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan garam murni, dan garam yang dihasilkan pun hampir mendekati 100% NaCl. Nah, apa sih pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat? Kalor yang diserap suatu zat tidak selalu menyebabkan kenaikan suhu atau temperatur zat tersebut. Kadangkala, kalor yang diserap oleh suatu zat dapat mengubah wujud zat tersebut tanpa menaikkan suhunya. Nah, contohnya ada es yang dipanaskan lama-kelamaan akan menjadi air. Sebaliknya, air yang didinginkan lama-kelamaan juga akan menjadi es. Nah, zat sendiri dapat berada dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Pada saat terjadi perubahan wujud, misalnya dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas, selalu disertai dengan pelepasan atau penyerapan kalor. Akan tetapi, perubahan wujud tidak disertai dengan perubahan suhu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses melebur atau mencair dan membeku. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau melebur. Sebaliknya, perubahan wujud zat dari cair menjadi padat disebut membeku. Kalian bisa melihat gambar tersebut. Es yang dipanaskan lama-kelamaan akan menjadi air, dan sebaliknya, air yang didinginkan lama-kelamaan akan menjadi es. Kalor yang dibutuhkan untuk melebur disebut kalor laten peleburan atau kalor lebur. Sedangkan kalor yang dilepas ketika zat membeku disebut kalor laten pembekuan atau kalor beku. Proses yang kedua ada proses menguap dan mengembun. Menguap merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Air di permukaan laut dan permukaan bumi menguap karena pengaruh pemanasan oleh sinar matahari. Setelah uap mencapai keadaan jenuh di udara, akan terjadi proses pengembunan dan akan turun kembali ke bumi menjadi hujan. Ketika kalian memanaskan air pada tekanan 1 atm, air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jika air tersebut terus dipanaskan, kalor yang diserap oleh air bukan untuk menaikkan suhunya, melainkan untuk mengubah wujud air menjadi uap pada suhu tetap 100 derajat Celcius. Setiap zat membutuhkan kalor yang berbeda untuk menguap. Untuk menguapkan 1 kg air dibutuhkan kalor yang berbeda dengan proses menguapkan 1 kg alkohol. Besar kalor yang digunakan untuk menguapkan zat disebut kalor penguapan atau kalor uap. Kalor uap suatu zat didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan oleh satu satuan massa zat untuk menguap pada titik uapnya. Jika suatu zat massa m kg, untuk menguap pada titik didihnya diperlukan kalor sebesar Ki Joule. Berdasarkan definisi kalor uap, saat zat tersebut menguap akan berlaku persamaan kebalikan dari proses penguapan disebut pengembunan. Pada proses pengembunan terjadi pembebasan kalor. Besarnya kalor yang dibebaskan oleh suatu zat ketika terjadi pengembunan disebut kalor laten pengembunan atau kalor embun. Jadi, kalor embun suatu zat didefinisikan sebagai kalor yang dilepaskan oleh satu satuan massa zat untuk mengembun pada titik embunnya. Penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa garam laut diperoleh dari air laut yang telah mengalami proses penguapan. Menguap merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Air di permukaan laut dan permukaan bumi menguap karena pengaruh pemanasan oleh sinar matahari. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.